Biografi Syekh Siti Jenar yang sebenarnya. Syekh Siti Jenar, sebuah nama yang sangat akrab bagi masyarakat Indonesia, terutama di kalangan Islam Jawa. Nama yang sampai saat ini masih banyak diselubungi misteri. Hingga detik ini, riwayat biografisnya masih banyak diselimut dongeng atau fiksi semi-ilmiah. Syekh Siti Jenar merupakan sosok wali Islam Jawa yang sampai detik ini masih tetap paling terkenal, unik atau nyentrik, dan tetap kontroversial. Ia merupakan sosok mistik falsafi dan yang sering dianggap orang ulama syar'i atau tasawuf sunni sufi heretik pertama dan paling penting dalam literatur Jawa. Syekh Siti Jenar memiliki banyak nama. San Ali atau nama kecil pemberian orang tua angkatnya, bukan Hasan Ali Ansar yang seperti banyak ditulis orang. Syekh Abdul Jalil, nama yang diperoleh di Malaka setelah menjadi ulama penyebar Islam di sana. Kemudian Syekh Jabaranta, nama yang dikenal di Palembang, Sumatera, dan daratan Malaka. Prabu Satmata atau Gusti yang nampak oleh mata, nama yang muncul dari keadaan kasif atau mabuk spiritual, juga nama yang diperkenalkan kepada murid dan pengikutnya. Syekh Lemah Abang atau Lemah Bang, gelar yang diberikan masyarakat Lemah Abang, suatu komunitas dan kampung model yang dipelopori Syekh Siti Jenar melawan hegemoni kerajaan. Wajar jika orang Cirebon tidak mengenal nama Syekh Siti Jenar karena di Cirebon nama yang populer adalah Syekh Lemah Abang. Syekh Siti Jenar atau nama filosofis yang menggambarkan ajarannya tentang sangkan-paran, bahwa manusia secara biologis hanya diciptakan dari sekedar tanah merah dan selebihnya adalah roh Allah. Juga nama yang dilekat oleh Sunan Bonang ketika memperkenalkan kepada Dewan Wali pada kehadirannya di Jawa Tengah atau Demak. Juga nama dalam babat Cirebon, Syekh Nurjati atau Pangeran Panjunan atau Sunan Sasmita, nama dalam babat Cirebon, karya S.Z. Hadi Sucipto. Syekh Siti Jenar, Syekh Siti Bang, serta Syekh Siti Brit, Syekh Siti Luhung, nama-nama yang diberikan masyarakat Jawa Tengahan. Sunan Kajenar dalam sastra Islam Jawa versi Surakarta Baru era Rangga Warsita pada tahun 1802 hingga 1873. Syekh Wali Lanang Sejati, Syekh Jati Mulya, dan Syekh Sunyata Jatimurti Sesuhunan ing Lemah Abang. Sedangkan nama legendaris Syekh Siti Jenar oleh Syekh Siti Jenar sendiri disebut sebagai nama filosofis dan mistik, di mana Siti berarti tanah, Jenar berarti merah. Siti Jenar lebih menunjukkan sebagai simbolisme ajaran utama Syekh Siti Jenar, yaitu ilmu kasampurnaan, ilmu sangkan-paran ing dumadi, asal-muasal kejadian manusia dan tempat kemana manusia akan kembali. Bahwa manusia secara biologis diciptakan dari tanah merah saja yang berfungsi sebagai wadah atau tempat bersemayamnya roh selama di dunia ini. Sehingga jasad manusia tidak kekal, akan membusuk kembali ke tanah. Selebihnya adalah roh Allah yang setelah kemusnahan raganya akan menyatu kembali dengan keabadian. Ia disebut manungsa sebagai bentuk manunggaling rasa, menyatunya rasa ke dalam Tuhan. Dan karena surga serta neraka itu adalah untuk derajat fisik, maka keberadaan surga dan neraka adalah di dunia ini. Sesuai pernyataan populer bahwa dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Menurut Syekh Siti Jenar, dunia adalah neraka bagi orang yang menyatu padu dengan Tuhan. Setelah meninggal, ia terbebas dari belenggu wadahnya dan bebas bersatu dengan Tuhan. Di dunia manunggalnya hamba dengan Tuhan sering terhalang oleh badan biologis yang disertai nafsu-nafsunya. Itulah inti makna nama Syekh Siti Jenar.
Dari sekian banyak ulama dan aulia, akhir hayat Syekh Siti Jenar dicatat dalam sejarah atau semi-sejarah paling kontroversial. Sebelum wafatnya, ia sempat dihadapkan pada sidang pengadilan Dewan Wali Kesultanan Demak. Dan pada akhirnya, Syekh Siti Jenar divonis hukuman mati. Bahkan sebagian riwayat memberitakan akhir hidupnya dilalui dengan tragis, meninggal dengan dipenggal kepalanya. Walaupun sebenarnya berita ini masih memerlukan beberapa klarifikasi, namun paling tidak mencerminkan bahwa Syekh Siti Jenar telah menjadi martir sufi pertama bagi Islam di Indonesia. Bagaimanapun cara kematiannya, yang jelas sebelum wafat ia telah mendapatkan vonis hukuman mati oleh Kesultanan Demak. Vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh majelis hakim dan penguasa Kesultanan Demak yang ditandatangani langsung oleh Sultan Fatah disebabkan karena ajarannya dituduh dapat menyesatkan masyarakat dan berlawanan dengan ajaran ortodoks yang menjadi mainstream Dewan Wali serta garis kebijakan keagamaan Kesultanan Demak. Di samping adanya faktor politik karena seru-seruan Syekh Siti Jenar banyak membangkitkan kesadaran hak politik, hak milik, dan hak kemanusiaan rakyat. Syekh Siti Jenarlah yang mampu mengislamkan tokoh Ki Ageng Pengging, di mana tokoh ini memiliki pengikut yang cukup besar. Dialah sebenarnya yang menjadi salah satu pewaris tahta Majapahit. Maka keikutsertaan Ki Ageng Pengging menjadi santri Syekh Siti Jenar dan sekaligus bergabungnya dua tokoh ini bagi Demak dianggap sebagai ancaman politik yang sangat serius. Sedangkan para wali juga dilanda kekhawatiran karena sejak kehadiran Syekh Siti Jenar, pamor Dewan Wali mulai merosot, apalagi salah satu putra wali terkemuka, Pangeran Panggung bin Sunan Kalijaga yang mempunyai pengaruh luas di masyarakat pedesaan juga menjadi santri Syekh Siti Jenar. Tuduhan-tuduhan dan vonis atas Syekh Siti Jenar bersamaan waktunya dengan pergolakan politik, ekonomi, sosial dalam sejarah awal Kesultanan Islam Demak. Sultan bersama Dewan Wali yang dibentuk masih berada dalam tahapan transisi dan proses peralihan kekuasaan dari kiblat Majapahit menuju Demak. Syekh Siti Jenar dipandang memiliki potensi instabilitas bagi Demak yang berada dalam himpitan Majapahit yang belum runtuh benar serta kerajaan Pajajaran di sebelah barat. Secara politis, Syekh Siti Jenar memiliki pandangan tentang khilafiyah Islam yang berbeda dengan Sultan Fatah dan para wali. Kemudian masyarakat Lemah Abang yang dibentuknya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dianggap sebagai ancaman kekuasaan baru di Demak. Kehidupan, wejangan, khotbah-khotbah, dan akhir hayatnya ternyata menyinari momentum awal yang krusial dalam sejarah peradaban Islam Indonesia. Wejangan, khotbah, dan segenap ajarannya adalah paduan harmonis dan dinamis antara teori tasawuf falsafi dengan pengalaman rohani, pengalaman keagamaan yang diteorisasikan untuk orang lain. Ajarannya memiliki fokus yang jelas, Tauhid Al-Wujud atau kemanunggalan Allah Nur Muhammad dan Ingsun Sejati. Dalam Ingsun Sejati terdapat Roh Al-Idafi, Roh Al-Haq, dan Al-Haq. Dari ilmu Sangkan Paran, dengan ilmu ini seseorang akan mengetahui tentang asal-usul jati dirinya dan kemana akan kembali, kapan, dan bagaimana prosesnya. Diwujudkan dalam aplikasi pemilihan jalan kematian untuk menuju jalan hidup yang sejati. Al-Insan Al-Kamil dalam Makomat Manunggaling Kawula Gusti. Itulah pengalaman batin dan ajaran spiritual yang ia sebarluaskan secara terbuka yang menjadi peta pemikiran Islam tersendiri sekaligus memecahkan konsentrasi pemahaman Islam satu jalur dalam sejarah tasawuf maupun sejarah pemikiran Islam Indonesia. Sedangkan berkaitan dengan asal-usul Syekh Siti Jenar, Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 829 Hijriah
di lingkungan Pakuwon, Caruban, pusat kota Caruban Larang waktu itu, yang sekarang lebih dikenal sebagai Astana Japura sebelah tenggara Cirebon. Suatu lingkungan yang multi etnis, multi bahasa, dan sebagai titik temu kebudayaan serta peradaban berbagai suku. Selama ini, silsilah Syekh Siti Jenar masih sangat kabur. Kekurang jelasan asal-usul ini juga sama dengan kegelapan tahun-tahun kehidupan Syekh Siti Jenar sebagai manusia sejarah. Hal ini dikarenakan beberapa sebab pokok. Yang pertama, minimnya catatan sejarah di seputar kehidupan para wali penyebar Islam di Jawa. Apalagi sumber historis Syekh Siti Jenar yang sejak awal kehadirannya sudah dicoba untuk dihilangkan jejaknya karena faktor politis. Kedua, umumnya peneliti dan pencatat sejarah belum memandang kehadiran Syekh Siti Jenar sebagaimana pandangannya pada tokoh wali yang lain dikarenakan image awal mengenai kesesatan Syekh Siti Jenar. Dan ketiga, pengaburan tentang silsilah keluarga dan ajaran Syekh Siti Jenar yang dilakukan oleh penguasa Muslim pada abad ke-16 hingga akhir abad ke-17. Penguasa merasa perlu untuk mengubur segala yang berbau Syekh Siti Jenar akibat popularitasnya di masyarakat yang mengalahkan Dewan Ulama serta ajaran resmi yang diakui kerajaan Islam waktu itu. Hal ini kemudian menjadi latar belakang munculnya kisah bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Dalam sebuah naskah klasik, cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Wondone kacarios yen lemah bang punika asal saking cacing punika dede. Sajatosipun inji pancen manung sadara alit mawon griya ing dusun lemah bang. Artinya, adapun diceritakan kalau lemah bang atau Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya, ia memang manusia berdarah kecil saja atau rakyat jelata yang bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Jadi, Syekh Siti Jenar adalah manusia lumrah, hanya memang ia, walau berasal dari kalangan bangsawan, setelah kembali ke Jawa menempuh hidup sebagai petani yang saat itu dipandang sebagai rakyat kecil oleh struktur budaya Jawa di samping sebagai wali penyebar Islam di tanah Jawa. Syekh Siti Jenar yang memiliki nama kecil San Ali dan kemudian dikenal sebagai Syekh Abdul Jalil adalah seorang putra ulama asal Malaka, Syekh Datuk Saleh bin Syekh Isa Alawi bin Ahmad Syah Jamaluddin Husain bin Syekh Abdullah Kanuddin bin Syekh Said Abdul Malik Al-Ghazam. Maulana Abdullah Kanuddin adalah putra Syekh Abdul Malik atau Asamat Khan. Nama terakhir ini adalah seorang Syekh kalangan Alawi Kesohor di Ahmadabad, India yang berasal dari Hadramaut. Kazam adalah sebuah distrik berdekatan dengan kota Tarim di Hadramaut. Syekh Abdul Malik adalah putra Syekh Alawi, salah satu keluarga utama keturunan ulama terkenal Syekh Isa Al-Muhajir Al-Basari Al-Alawi yang semua keturunannya bertebaran ke berbagai pelosok dunia menyiarkan agama Islam. Syekh Abdul Malik adalah penyebar agama Islam yang bersama keluarganya pindah dari Tarim ke India. Jika dirunut ke atas, silsilah Syekh Siti Jenar berpuncak pada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Dari silsilah yang ada, diketahui pula bahwa ada dua kakek buyutnya yang menjadi mursyid tarekah Satariyah di Gujarat yang sangat dihormati, yaitu Syekh Abdullah Kanuddin dan Syekh Ahmad Syah Jalaluddin. Ahmad Syah Jalaluddin setelah dewasa pindah ke Kamboja dan menjadi penyebar agama Islam di sana. Adapun Syekh Maulana Isa atau Syekh Datuk Isa, putra Syekh Ahmad Syah, kemudian bermukim di Malaka. Syekh Maulana Isa memiliki dua orang putra, yaitu Syekh Datuk Ahmad dan Syekh Datuk Saleh. Ayah Syekh Siti Jenar adalah Syekh
Datuk Saleh adalah ulama Sunni asal Malaka yang kemudian menetap di Cirebon karena ancaman politik di Kesultanan Malaka yang sedang dilanda kemelut kekuasaan pada akhir tahun 1424 Masehi. Masa transisi kekuasaan Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah, sumber-sumber Malaka dan Palembang menyebut nama Syekh Siti Jenar dengan sebutan Syekh Jabaranta dan Syekh Abdul Jalil. Pada akhir tahun 1425, Syekh Datuk Saleh beserta istrinya sampai di Cirebon, dan saat itu Syekh Siti Jenar masih berada dalam kandungan ibunya 3 bulan. Di tanah Caruban ini, sambil berdagang, Syekh Datuk Saleh memperkuat penyebaran Islam yang sudah beberapa lama tersiar di seantero bumi Caruban bersama-sama dengan ulama kenamaan Syekh Datuk Kahfi, putra Syekh Datuk Ahmad, namun baru 2 bulan di Caruban pada tahun awal tahun 1426 Syekh Datuk Saleh wafat. Sejak saat itulah San Ali atau Syekh Siti Jenar kecil diasuh oleh Ki Danusela serta penasehatnya Ki Samadullah atau Pangeran Walang Sungsang yang sedang nyantri di Cirebon di bawah asuhan Syekh Datuk Kahfi. Jadi walaupun San Ali adalah keturunan ulama Malaka dan lebih jauh lagi keturunan Arab, namun sejak kecil lingkungan hidupnya adalah kultur Cirebon yang saat itu menjadi sebuah kota multikultur, heterogen, dan sebagai basis antar lintas perdagangan dunia waktu itu. Saat itu Cirebon dengan padepokan Giri Amparan Jatinya yang diasuh oleh seorang ulama asal Mekah dan Malaka, yaitu Syekh Datuk Kahfi, telah mampu menjadi salah satu pusat pengajaran Islam dalam bidang fikih dan ilmu alat serta tasawuf. Sampai usia 20 tahun, San Ali mempelajari berbagai bidang agama Islam dengan sepenuh hati, disertai dengan pendidikan otodidak bidang spiritual. Setelah diasuh oleh Ki Danusela sampai usia 5 tahun, pada sekitar tahun 1431 Masehi, Syekh Siti Jenar kecil atau San Ali diserahkan kepada Syekh Datuk Kahfi, pengasuh padepokan Giri Amparan Jati, agar dididik agama Islam dan kerohanian secara sempurna. Padepokan ini telah menjadi pusat penyiaran Islam yang berpengaruh, sehingga dalam Purwaka Caruban Nagari, Islam yang berpusat di Cirebon oleh Kerajaan Sunda disebut sebagai musuh alias musuh alit, musuh halus. Di padepokan Giri Amparan Jati ini, San Ali menyelesaikan berbagai pelajaran keagamaan, terutama nahwu, saraf, balagah, ilmu tafsir, musalah hadis, usul fikih, dan mantik. Ia menjadi santri generasi kedua, sedangkan yang akan menjadi santri generasi ketiga adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah baru datang di Cirebon bersamaan dengan pulangnya Syekh Siti Jenar dari perantauannya di Timur Tengah pada sekitar tahun 1463 dalam status sebagai siswa padepokan Giri Amparan Jati dengan usia sekitar 17-an tahun. Pada tahun 1446 Masehi, setelah 15 tahun penuh menimba ilmu di padepokan Amparan Jati, ia bertekad untuk keluar pondok dan mulai berniat untuk mendalami kerohanian atau sufi sebagai titik pijaknya. Ia bertekad untuk mencari sangkan paran dirinya. Tujuan pertamanya adalah Pajajaran yang dipenuhi oleh para petapa dan ahli hikmah Hindu-Buddha. Di Pajajaran, Syekh Siti Jenar mempelajari kitab Catur Vipala warisan Prabu Kertawijaya Majapahit. Inti kitab dari Catur Vipala ini mencakup 4 pokok laku utama. Pertama, nispra adalah suatu keadaan di mana tidak ada lagi sesuatu yang ingin dicapai manusia. Kedua, nirhana, yaitu seseorang tidak lagi merasakan memiliki badan dan karenanya tidak ada lagi tujuan.
Ketiga, niskala adalah proses rohani tinggi bersatu dan melebur, fana dengan dia yang hampa, dia yang tidak terbayangkan, tidak terpikirkan, dan tidak terbandingkan. Sehingga dalam kondisi ini, aku menyatu dengan aku. Dan keempat, sebagai kesudahan dari niskala adalah, yaitu nirasraya, suatu keadaan jiwa yang meninggalkan niskala dan melebur ke paramalaukika atau fana fi'al fana, yaitu dimensi tertinggi yang bebas dari segala bentuk keadaan, tidak mempunyai ciri-ciri dan mengatasi aku. Dari Pajajaran, San Ali melanjutkan pengembaraannya menuju Palembang, menemui Arya Damar, seorang adipati sekaligus pengamal sufi kebatinan santri Maulana Ibrahim Samarkandi. Pada masa tuanya, Aryo Damar bermukim di tepi sungai Ogan, Kampung Pedamaran. Diperkirakan Syekh Siti Jenar berguru kepada Arya Damar antara tahun 1448 hingga 1450 Masehi. Bersama Arya Abdillah ini, San Ali mempelajari pengetahuan tentang hakikat ketunggalan alam semesta yang dijabarkan dari konsep nurun ala nur, cahaya maha cahaya, atau yang kemudian dikenal sebagai kosmologi emanasi atau martabat 7. Dari Palembang, San Ali melanjutkan perjalanan ke Malaka dan banyak bergaul dengan para bangsawan suku Tamil maupun Melayu. Dari hubungan baiknya itu, membawa San Ali untuk memasuki dunia bisnis dengan menjadi saudagar emas dan barang kelontong. Pergaulan di dunia bisnis tersebut dimanfaatkan oleh San Ali untuk mempelajari berbagai karakter nafsu manusia, sekaligus untuk menguji laku zuhudnya di tengah gelimang harta. Selain menjadi saudagar, Syekh Siti Jenar juga menyiarkan agama Islam yang oleh masyarakat setempat diberi gelar Syekh Jabaranta. Di Malaka ini pula, ia bertemu dengan Datuk Musa, putra Syekh Datuk Ahmad. Dari uanya ini, Syekh Datuk Ahmad, San Ali dianugerahi nama keluarga dan nama keulamaan, Syekh Datuk Abdul Jalil. Dari perenungannya mengenai dunia nafsu manusia, hal ini membawa Syekh Siti Jenar menuai keberhasilan menaklukkan 7 hijab yang menjadi penghalang utama pendakian rohani seorang salik atau pencari kebenaran. 7 hijab itu adalah lembah kasal atau kemalasan naluri dan rohani manusia, jurang futur, nafsu menelan makhluk atau orang lain, gurun malal, sikap mudah berputus asa dalam menempuh jalan rohani, gunung ria, bangga rohani, rimba sum'ah, pamer rohani, samudra 7, kesombongan intelektual dan kesombongan ragawi, dan benteng hajbun, penghalang akal dan nurani. Dari sementara perjalanan Syekh Siti Jenar sejak Cirebon sampai di Malaka ini saja, sudah nampak bahwa dalam jiwa Syekh Siti Jenar memang terdapat potensi pembaharu agama, potensi esoteris keagamaan, dan potensi ajaran Islam dalam bingkai sufisme wujudiyah. Selain itu, Syekh Siti Jenar sudah menampakkan sikap toleransi keagamaan yang tinggi dan mau menerima kebenaran rohani tanpa mempersoalkan baju agama yang dikenakan. Tanpa disadari oleh Syekh Siti Jenar sendiri, hal ini bagi orang lain ternyata dianggap sebagai suatu potensi berbahaya bagi agama dan politik. Setelah mengetahui bahwa dirinya merupakan salah satu dari keluarga besar Ahlul Bait atau keturunan Rasulullah, Syekh Siti Jenar semakin memiliki keinginan kuat segera pergi ke Timur Tengah, terutama pusat kota suci Mekah. Dalam perjalanan ini, dari pembicaraan mengenai hakikat sufi bersama ulama Malaka asal Baghdad, Ahmad Al-Mubasaroh Al-Tawalud, di sepanjang perjalanan, Syekh Siti Jenar mampu menyimpan satu perbendaharaan baru bagi perjalanan rohaninya, yaitu keesaan af'al Allah, yaitu kesadaran bahwa setiap gerak dan segala peristiwa yang tergelar di alam semesta ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pada hakikatnya adalah af'al Allah. Ini menambah semangatnya untuk mengetahui dan merasakan langsung bagaimana af'al Allah itu optimal bekerja dalam dirinya.
Inilah pangkal pandangan yang di kemudian hari memunculkan tuduhan Dewan Wali bahwa Syekh Siti Jenar menganut paham Jabariyah. Padahal bukan itu pemahaman yang dialami dan dirasakan Syekh Siti Jenar. Bukan pada dimensi perbuatan alam atau manusianya sebagai tolak titik pandang. Akan tetapi justru perbuatan Allah melalui irodat dan kodratnya yang bekerja melalui diri manusia. Sebagai khalifahnya di alam lahir, ia juga sampai pada suatu kesadaran bahwa semua yang nampak, ada, dan memiliki nama pada hakikatnya hanya memiliki satu sumber nama, yaitu Dia yang wujud dari segala yang ma'wujud. Sesampainya di Baghdad, ia menumpang di rumah keluarga besar Ahmad Al-Tawalud. Disinilah cakrawala pengetahuan sufinya diasah tajam. Karena di keluarga Al-Tawalud tersedia banyak kitab-kitab makrifat dari para sufi kenamaan. Semua kitab itu adalah peninggalan kakek Al-Tawalud, Syekh Abdul Mubdi Al-Baghdadi. Di Irak ini pula, Syekh Siti Jenar bersentuhan dengan paham yang dikenal sebagai mazhab Al-Bayat. Syekh Siti Jenar membaca dan mempelajari dengan baik tradisi sufi dari Al-Tawasinnya Al-Halaj, Al-Bustami, kitab Al-Sidiknya Al-Karaj, kitab Al-Ta'aruf Al-Makiyah, dan Fusuh Al-Hikamnya Ibnu Arabi, Ihya Ulum Al-Din, dan kitab-kitab Tasawuf Al-Ghazali dan Al-Jili. Secara kebetulan, periode Al-Jili sangat dekat dengan Syekh Siti Jenar. Sehingga saat itu, pemikiran-pemikiran Al-Jili merupakan hal yang masih sangat baru bagi komunitas Islam Indonesia. Dan sebenarnya Syekh Siti Jenarlah yang pertama kali mengusung gagasan Al-Halaj dan terutama Al-Jili ke Jawa. Sementara itu, para wali anggota Dewan Wali menyebarluaskan ajaran Islam syar'i mazhabi yang ketat. Sebagian memang mengajarkan tasawuf, namun tasawuf tarekati yang kebanyakan beralur pada paham Imam Ghazali. Sayangnya, Syekh Siti Jenar tidak banyak menuliskan ajaran-ajarannya karena kesibukannya menyebarkan gagasan melalui lisan ke berbagai pelosok tanah Jawa. Dalam catatan sastra suluk Jawa, hanya ada 3 kitab karya Syekh Siti Jenar: Talmisan, Musakaf atau Al-Mukasaf, dan Balal Mubarak. Masyarakat yang dibangunnya nanti dikenal sebagai komunitas Lemah Abang. Dari sekian banyak kitab sufi yang dibaca dan dipahaminya, yang paling berkesan pada diri Syekh Siti Jenar adalah kitab Hakikat Al-Haqaiq, Al-Manazil Al-Ilahiyah, dan Al-Insan Al-Kamil fi Marifat Al-Awahiri wa Al-Awamil, manusia sempurna dalam pengetahuan tentang sesuatu yang pertama dan terakhir. Ketiga kitab tersebut semuanya adalah karya puncak dari ulama sufi Syekh Abdul Karim Al-Jili. Terutama dari kitab Al-Insan Al-Kamil, Syekh Siti Jenar kelak sekembalinya ke Jawa menyebarkan ajaran dan pandangan mengenai ilmu sangkan-paran sebagai titik pangkal paham kemanunggalannya. Konsep-konsep pamor, jumbuh, dan manunggal dalam teologi sufi Syekh Siti Jenar dipengaruhi oleh paham-paham puncak mistik Al-Halaj dan Al-Jili. Di samping karena proses pencarian spiritualnya yang memiliki ujung pemahaman yang mirip dengan secara praktis atau amali Al-Halaj dan secara filosofis mirip dengan Al-Jili dan Ibnu Arabi. Syekh Siti Jenar menilai bahwa ungkapan-ungkapan yang digunakan Al-Jili sangat sederhana, lugas, gampang dipahami, namun tetap mendalam. Yang terpenting, memiliki banyak kemiripan dengan pengalaman rohani yang sudah dilewatkannya, serta yang akan ditempuhnya. Pada akhirnya nanti, sekembalinya ke Tanah Jawa, pengaruh ketiga kitab itu akan nampak nyata dalam berbagai ungkapan mistik, ajaran, serta khotbah-khotbahnya yang banyak memunculkan guncangan-guncangan keagamaan dan politik di Jawa. Syekh Siti Jenar banyak meluangkan waktu mengikuti dan mendengarkan konser-konser musik sufi yang digelar di berbagai samakana. Samakana adalah rumah-rumah tempat para sufi mendengarkan musik spiritual dan membiarkan dirinya hanyut dalam ekstase atau wajad. Samakana mulai bertumbuhan di Baghdad sejak abad ke-9. Pada masa itu, grup musik sufi yang terkenal adalah Al-Kawal dengan penyanyi sufinya Abdul Warid Al-Wajad.
Berbagai pengalaman spiritual dilaluinya di Baghdad, sampai pada tingkatan fawaid atau memancarnya potensi pemahaman roh karena hijab yang menyelubunginya telah tersingkap. Dengan ini, seseorang akan menjadi berbeda dengan umumnya manusia, dan lawami atau pengejawantahannya cahaya rohani akibat tersingkapnya fawaid tajaliyat melalui roh al-haq, dan zawaid atau terlimpahnya cahaya ilahi ke dalam kalbu yang membuat seluruh rohaninya tercerahkan. Ia mengalami berbagai kasyif dan berbagai penyingkapan hijab dari nafsu-nafsunya. Disinilah Syekh Siti Jenar mendapatkan kenyataan memadukan pengamalan sufi dari kitab-kitab Al-Halaj, Ibnu Arabi, dan Al-Jili. Bahkan setiap kali ia melantunkan zikir, di kedalaman lubuk hatinya dengan sendirinya, ia merasakan denting zikir dan menangkap suara zikir yang berbunyi aneh. Subhani alhamdulillah ilaha illa anna wa anna al-akbar wa'budni. Maha suci aku, segala puji untukku, tidak ada Tuhan selain aku, maha besar aku, sembahlah aku. Walaupun telinganya mendengarkan orang di sekitarnya membaca zikir, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa'buduhu, namun suara yang didengar lubuk hatinya adalah zikir nafsi sebagai cerminan hasil man arafa nafsuhu wa qad arafa rabahu tersebut. Sampai di sini Syekh Siti Jenar semakin memahami makna hadis Rasulullah, al-insan siri wa ana siruhu. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Kemampuan rohani dan pencerahannya itulah yang kelak dibawanya sebagai modal mengadakan reformasi keagamaan di Jawa. Secara tegas dan lugas, Syekh Siti Jenar mengkritisi pemahaman Dewan Wali Sembilan atau Dewan Wali Songo yang normatif dan kaku. Juga secara berani ia menentang upaya hegemoni politik rakyat di bawah kekuasaan tunggal sultan. Sebab dalam perspektif Syekh Siti Jenar, hal ini bertentangan dengan dimensi rohani manusia sebagai tajaliyat ilahi yang harus bebas dan merdeka dari segala bentuk hegemoni manusia dan makhluk lain. Jadi dimensi rohani yang seperti inilah yang mendasari sikap politik Syekh Siti Jenar sekembalinya ke Jawa. Dengan bekal pencerahan rohaniah di Baghdad tersebut, Syekh Siti Jenar semakin memantapkan diri untuk mengunjungi Mekah sekaligus untuk melaksanakan ibadah haji di samping berniat menziarahi makam leluhurnya yang sangat mulia, Sang Rasul Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.